Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum di ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah atas semua karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dalam segala hal. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon syafaatnya dari dunia hingga akhirat kelak. Selaku khatib, sudah menjadi kewajiban bagi saya menyampaikan wasiat takwa. Marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Memilih Pemimpin Menurut Al-Quran. Sejatinya, pemilihan pemimpin merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan ini akan menentukan arah pemerintahan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu ini dan memilih calon presiden yang sesuai dengan hati nuraninya. Calon presiden dan anggota DPR yang terpilih akan menjadi pemimpin tertinggi negara dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memilih calon presiden yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia. Untuk itu, karena peran pentingnya memilih pemimpin, maka Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin yang baik. Sejatinya ada beberapa panduan Islam dalam memilih pemimpin dalam Al-Quran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, pemimpin yang jujur. Islam sangat memperhatikan pentingnya memilih pemimpin yang jujur. Hal ini karena pemimpin yang jujur akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak jujur akan membawa kerusakan dan malapetaka bagi rakyatnya. Pemimpin yang tidak jujur akan mudah korupsi dan menyelewengkan jabatannya. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun kita defisit orang-orang yang jujur dan benar. Dalam Al-Quran, Surah Yusuf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku atuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat adil. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku adil dalam segala hal.
Perintah untuk berlaku adil ini terdapat di dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab mendefinisikan adil dengan penempatan suatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Di sisi lain ada juga ulama yang menjelaskan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketiga, berbuat baik. Islam menganjurkan pemimpin untuk berbuat baik kepada rakyatnya dalam bentuk kebajikan, pelayanan maupun sikap dan perilaku. Kebajikan harus dibuat, harus berpihak kepada rakyat. Pelayanan harus diberikan dengan adil dan merata, dan sikap serta perilaku pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang berbuat baik kepada rakyatnya akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyatnya. Kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat. Artinya, kebajikan tersebut harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pelayanan harus diberikan dengan adil dan merata. Artinya, pelayanan tersebut harus diberikan kepada semua rakyat tanpa memandang latar belakang. Sikap serta perilaku pemimpin juga harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Artinya, pemimpin harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan terpuji. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum til Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.